Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabiun. Baik, di sini saya Arif Ramadhani, ber-NPM 20170110556 dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Nah, di sini saya ingin membuat suatu video untuk tugas pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Dinamika Demokrasi di Indonesia. Nah, apa saja yang akan saya bahas diantaranya adalah pengertian demokrasi, macam-macam demokrasi yang ada di Indonesia, kemudian fungsi dari demokrasi di Indonesia, dan perkembangan ataupun perubahan-perubahan demokrasi dari masa awal kemerdekaan hingga pada masa sekarang ini. Nah, mungkin tidak terlalu berlama-lama saya bermukaan, mungkin langsung saja kita ke materi. Untuk bagian pertama yaitu kita akan membahas namanya pengertian demokrasi. Nah, demokrasi itu sendiri ada beberapa pengertian, diantaranya demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Nah, secara etimologis juga kata demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu dari dua kata yaitu demos dan kratos, di mana demos artinya rakyat atau halayak dan kratos artinya pemerintahan. Nah, menurut Kamus Besar sendiri, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan dan bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih. Nah, dari ketiga pengertian tadi, maka dapat disimpulkan yaitu pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi, pilar utama dari demokrasi di Indonesia itu adalah rakyat, di mana rakyat ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, baik, untuk materi yang selanjutnya yang saya bawakan yaitu ada fungsi demokrasi. Nah, apa saja sih fungsi demokrasi untuk Indonesia ini? Nah, diantaranya satu, yaitu sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Nah, yang kedua itu adalah memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Dan yang keempat, yaitu menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Nah, semua keempat fungsi ini mengacu pada keperluan ataupun kepentingan warga negara, di mana ujung tombak dari demokrasi sendiri itu adalah warga negara, maka semua sistem fungsi demokrasi yaitu harus menguntungkan dan memberikan suatu hal-hal yang baik bagi warga negara. Nah, baik, untuk yang selanjutnya ada macam-macam demokrasi di Indonesia. Apa sih demokrasi yang pernah dianut oleh Indonesia pada masa kemerdekaan hingga masa sekarang? Nah, diantaranya yaitu ada satu, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi dan daripada eksekutif, yaitu di mana kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, di mana hak kekuasaan penuh dari suatu pemerintahan itu yaitu dipimpin oleh Perdana Menteri, di mana biasanya demokrasi ini dianut oleh kerajaan. Nah, pada awal pemerintahan di Indonesia, demokrasi parlementer ini pernah dianut, yaitu pada keadaan negara yaitu masih negara Republik Indonesia Serikat, yaitu masih negara RIS. Nah, untuk yang kedua yaitu ada demokrasi terpimpin. Nah, setelah dikeluarkannya dekret tahun 1959, Indonesia kembali pada Undang-Undang 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituen tahun 1956. Nah, pada tahun 1959 ini kembali ke demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya yaitu ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yaitu menjadi macam-macam demokrasi yang ketiga, di mana
masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Artinya suatu pemerintahan ini sendiri yaitu kepala negara tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi presiden membentuk kabinet kerja dan yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan suatu pemerintahan. Nah, di demokrasi Pancasila ini hampir sudah sama dengan demokrasi kita sekarang, di mana suatu presiden mempunyai kekuasaan penuh dan di bawahnya ada kabinet-kabinet suatu menteri-menteri yang bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan ataupun membantu dari tugas seorang presiden sendiri. Nah, demokrasi yang keempat ini yaitu demokrasi pasca Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi tersebut diterapkan di Indonesia. Nah, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tetap berlaku pada Pancasila yaitu sebagai dasar ideologi negara kita, maka demokrasi kita pun harus menjadi demokrasi Pancasila, di mana harus berketahanan, mempunyai nilai adil dalam masyarakat, mempunyai nilai persatuan, mempunyai sistem yaitu musyawarah, di mana semuanya yaitu berlaku dalam keputusan bersama oleh rakyat-rakyatnya. Nah, dari semua macam-macam Pancasila, macam-macam demokrasi ini menyatakan bahwasanya Indonesia atau negara kita tetap memegang teguh namanya Pancasila sebagai dasar negara, sehingga tetap mempertahankan demokrasi yang berasaskan Pancasila. Sekarang kita akan beranjak ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, apa saja sih demokrasi yang mulai dari sebelum 1945 awal kemerdekaan Indonesia hingga sekarang? Ada beberapa macam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, berubah-ubah. Nah, mari kita lihat yang pertama, yaitu pada periode 1945 sampai dengan 1949. Nah, pada awal pemerintahan revolusi ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Nah, untuk periode yang kedua yaitu adalah periode 1949 sampai dengan 1959. Nah, periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara 1949 sampai dengan 59. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. Pertama yaitu pergantian Undang-Undang 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Nah, sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasil parlementer. Kedua pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara yaitu 1990 pada tahun 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini berbentuk negara kesatuan menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1945 ini kita menganut yang namanya demokrasi parlementer. Yang saya sebutkan pertama tadi, pokoknya dalam keadaan negara RIS kita menganut yang namanya demokrasi parlementer, di mana demokrasi parlementer ini semua pemimpin tertinggi yaitu terletak pada yang namanya Perdana Menteri. Pada periode 1959 sampai dengan 1965, kinerja Dewan Konstituen yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi dengan kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga,
situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Nah, untuk pada periode yang selanjutnya yaitu 1965 sampai dengan 1998, di mana ini terciptanya Orde Baru, di mana Presiden Soeharto diangkat menjadi seorang presiden menggantikan oleh Bung Karno. Nah, visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde. Nah, era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Untuk periode yang terakhir ini yaitu periode 1998 sampai dengan sekarang ini. Nah, disinilah pada runtuhnya Orde Baru, dan ini adalah era reformasi, maka demokrasi yang diterapkan pada reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif, dan presiden ataupun wakil presiden pun dipilih secara langsung. Nah, pada periode terakhir ini ataupun periode kelima, ini adalah periode yang kita lakukan sekarang, di mana seluruh demokrasinya mulai dari pemilihan legislatif, eksekutif, bahkan presiden itu kita laksanakan secara demokrasi, yaitu pemilihan langsung, di mana kita dapat memberikan hak-hak suara kita, siapa saja yang ingin kita jadikan sebagai wakil kita. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.